Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi adjective order atau mengurutkan kata sifat dalam bahasa Inggris. Ya, tentu saja masih dengan kami channel Kadang Sinau 27, dan jangan lupa untuk like juga subscribe demi kemajuan konten kami. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika kita menggabungkan kata sifat dengan kata benda dalam bahasa Indonesia, misalnya gadis cantik, itu kalau terjemahkan bahasa Inggris dia menjadi beautiful girl, ya. Nanti kita akan perbedaannya. Kemudian misalnya contoh yang kedua, rumah besar, dalam bahasa Inggris dia akan menjadi big house, ya. Contoh berikutnya, ada mobil antik, dia dalam bahasa Inggris berubah menjadi antique car, ya. Di sini ada gabungan antara kata benda dan kata sifat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya. Kemudian kita lihat perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, gadis cantik, kita lihat gadisnya saya beri tanda dilingkari. Itu karena apa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita menggabungkan kata sifat dan kata bendanya terletak di depan yang saya beri lingkaran gadis itu. Kita lihat perbedaan dalam bahasa Inggrisnya. Gadis cantik dia berubah menjadi beautiful girl. Nah, girlnya saya lingkari karena apa? Posisi girl di situ dia adalah kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda dan kata sifat digabung, kata benda terletak di depan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia berubah menjadi terletak di paling belakang kalau kata benda atau noun. Contoh yang kedua, bendanya apa itu? Rumah. Kalau Inggrisnya apa? House, terletak di belakang. Kemudian mobil di depan, ya, karena benda. Sedangkan kalau dia menjadi noun dalam bahasa Inggris, dia terletak di belakang. Nah, ini masih mudah karena cuma apa? Ada satu kata sifat dan satu kata benda, ya. Jadi kunci pertama bahwa kata benda kalau gabungkan dengan kata sifat dalam bahasa Inggris, bendanya terletak di paling belakang, ya. Sekarang bagaimana kalau kata sifatnya lebih dari satu? Misalnya seperti apa? Seorang gadis Indonesia cantik. Wah, ini gimana kita membandingkannya kalau seperti ini? Yang jelas nanti gadis terletak paling belakang. Contoh kedua, beberapa gedung besar hijau. Ini kita juga bingung karena ada kata sifat berapa, ya. Ada besar, ada hijau, ada juga beberapa. Itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, itulah yang kan kita pelajari kesempatan ini, ya, tentang adjective in order, bagaimana kita mengurutkan kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, oke, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, kesempatan ini nanti kita akan mengurutkan kata sifat atau adjective order dengan aturan dosas.com. Apa itu dosas.com? D yang pertama adalah determiner. Kemudian O, opinion. S-nya adalah size, ukuran. Kemudian A-nya age. S yang kedua adalah shape. C, color. O-nya adalah origin, O yang kedua, ya. Kemudian yang terakhir M-nya adalah material, ya. Ini yang akan kita bahas kali ini tentang urutan kata sifat. Tentu saja semuanya setelah kata-kata tersebut nanti dia diikuti dengan noun, kata benda, ya. Jadi kalau ada gabungan kata sifat dan kata benda dalam bahasa Inggris, bendanya terletak di paling belakang, noun, ya. Sekarang kita pilih per adjective ordernya, ya. Nah, nanti situ ada urutannya keberapa, jenis adjective ordernya apa, makna dalam bahasa Indonesianya apa, dan contoh bahasa Inggrisnya apa, ya. Nanti untuk urutan tidak bisa kita bolak-balik, harus kalau pertama itu berarti yang paling depannya adalah itu, ya. Tadi kita dosas.com, ya. Yang pertama dia adalah
determiner. Apa itu determiner? Nah, secara cara gampangnya ya, determiner adalah penunjuk atau awalan, atau ini yang biar kita bisa mudah ingatnya, jumlah ya. Jadi dulu dalam bahasa Inggris sana, kalau kita menunjuk sesuatu benda itu mesti ada jumlahnya ya. Contoh determiner apa? Bisa the, bisa an, some, atau nanti juga kadang-kadang bisa 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Dozens itu kalau dia belasan ya, dozens kalau dia belasan. Kemudian nanti yang lain lagi mungkin bisa thousand dan sebagainya ya. Jadi urutan pertama ketika kita menggabungkan kata sifat dan kata benda dalam bahasa Inggris adalah determiner. Contohnya the, an, some dan sebagainya. Kemudian setelah determiner, urutannya kedua adalah O. Apa tadi O? Nah, opinion ya. Opinion itu apa? Ya, kita gampang. Kalau kita bilang opini, itu berarti dia adalah pendapat ya, atau anggapan. Kalau pendapat ini tergantung siapa yang ngomong. Jadi kalau pendapat nggak bisa dipersalahkan, atau sifatnya adalah relatif ya, tergantung siapa yang ngomong. Apa contoh dari opinion? Good, bad, beautiful, smart ya, baik, buruk, cantik, pinter, ganteng dan sebagainya. Itu adalah opinion. Jelas ya. Jadi yang urutan kedua dari adjective order adalah opinion. Opinion yang merupakan pendapat. Kemudian kita berikutnya urutannya adalah dengan aturan Dusaskom tadi. D-nya udah, O-nya sudah. Sekarang yang ketiga adalah S, size, ukuran ya. Size itu ukuran ya. Ini bukan kalau ukuran baju XL, double L dan sebagainya, tapi kalau untuk di sini ukuran yang kita pakai adalah karena ukuran beda, kita misalnya big, small, short, long ya. Bisa juga mungkin little ya, huge ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari S, size atau ukuran dalam bahasa Indonesia ya. Setelah size kita nanti ada A. Apa itu A? Age ya. Pasti semuanya tahu age adalah umur. Nah, di sini yang dimaksud umur bukan cuma hitungan tahun, bulan, hari, bukan, tapi misalnya adalah old, young, ancient tuh kuno ya, new ya, nanti mungkin ada unique dan sebagainya ya. Kemudian itu adalah contoh dari age atau umur. Ke berikutnya yang kelima adalah S lagi, S yang kedua. Kalau tadi size, ini adalah shape. Apa itu shape? Shape itu adalah permukaan atau bentuk. Bentuknya apa? Bendanya itu. Contohnya square, kotak ya, round ya. Kemudian flat itu datar. Itu adalah S yang kedua, shape ya, bentuk. Kemudian nanti setelah shape dia ada color ya. Color itu apa? Color warna. Nah, ini kalau warna pasti bisa lah, anak kecil pun masih hafal kalau warna ya. Apa contohnya? Black, yellow, green, reddish, mungkin juga purple, kemudian grey. Itu adalah contoh dari color adjective order ya. Kita sudah ke 6 dari C. Sekarang ada O yang kedua. Apa itu O yang kedua? Origin ya. Origin artinya adalah kebangsaan atau asalnya ya. Bisa juga dengan suku bangsa juga bisa. Contohnya apa? Indonesian kalau dia adalah orang Indonesia. Italian dia orang Italia. American dia adalah orang Amerika ya. Kalau suku misalnya Jawa itu berarti Javanese, kalau Sunda berarti Sundanese dan sebagainya ya. Sudah yang ketujuh. Nah, sekarang yang terakhir kata sifatnya adalah adjective ordernya adalah M, material. Apa itu material? Material dia adalah bahannya, terbuat dari apa dia? Contohnya wooden kalau dia terbuat dari kayu, paper kertas, iron besi, cotton itu adalah benang ya. Jelas ya.
untuk 8 macam adjective order tadi, atau kita singkat dosascom. D yang pertama determiner, O-nya opinion, S-nya size, A-nya age, kemudian shape, color, opinion, and material. Ya, tapi ingat semuanya itu paling terakhir nanti harus ada kata bendanya. Biar kita lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. A wonderful old Italian clock. Coba itu kalau kita analisa bersama-sama, itu adalah termasuk determiner. Wonderful dia termasuk opinion. Old dia adalah age. Nah, kita lihat di sini. Italian itu apa kira-kira? Italian, Italia itu adalah orang Italia. Berarti apa? Origin. Nah, dan jangan lupa yang terakhir harus adalah kata benda. Apa itu? Clock. Nah, noun. Ya. Contoh berikutnya, some big square blue boxes. Ini contoh tadi ya. Some, apa itu some? Some termasuk determiner. Kemudian big, size, kemudian square itu termasuk shape, ukurannya. S yang kedua, blue itu adalah color, dan boxes dia adalah noun. Udah urut ya seperti tadi ya, dosascom tadi, itu urutannya. Nah, sekarang kita biar lebih paham, kita ada exercise latihan. Coba nanti dianalisa bagaimana cara membuat adjective order atau adjective in seriesnya. Seorang gadis cantik Indonesia. Yuk kita paham bersama-sama. Seorang itu kalau bahasa Inggrisnya adalah a. Gadis itu adalah girl, cantik, beautiful, Indonesia, Indonesian. Coba kita analisa. Kira-kira yang pertama apa? Dosascom. Ada nggak determinernya? Coba. Oke, A sebagai determiner, kemudian girl sebagai noun, beautiful dia sebagai opinion, dan Indonesian dia sebagai origin. Nah, sekarang kita urutkan kalau gitu. Ingat dosascom. Ada determiner nggak? Ada. Apa berarti determiner? Berarti E-nya terletak paling depan. Opinion ada nggak? Opinion. Oh, ada ternyata. Apa? Beautiful. Nah, setelah determiner berarti dia opinion. Di mana? Nah, itu. Kemudian Indonesia itu origin. Bagaimana posisinya? Dia setelah opinion. Berarti gimana? Nah, Indonesia. Dan yang terakhir dia adalah noun-nya adalah girl. Gitu ya. Contoh berikutnya. Beberapa rumah besar hijau. Beberapa itu tulisnya some, kemudian rumah itu house, besar itu big, hijau itu green. Nah, gimana urutannya? Determiner pasti paling depan. Kemudian house itu noun, pasti paling belakang. Big-nya size, kemudian green-nya adalah color. Bagaimana urutannya? Oke, yang pertama some, karena determiner. Kemudian yang kedua, setelah some apa? Nah, karena dia size, dia adalah big. Colornya green, dan yang terakhir adalah noun. Nah, buildings itu sebagai noun. Nah, sekarang saya kasih contoh soalnya. Nanti silahkan diisi jawabannya di kolom komentar. Coba ini nanti dibuat adjective ordernya. Yang pertama, belasan mobil sport terbaru Amerika. Yang kedua, sebuah almari tua coklat. Yang ketiga, seorang lelaki Jawa pintar. Nah, coba ketika contoh itu nanti dikerjakan contoh-contoh tersebut di kolom komentar, ya. Di seperti itu ya. Demikian tadi pembahasan kita tentang materi kali ini tentang adjective order. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan jangan lupa nanti ya, silahkan dijawab soal-soal tersebut dalam kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan ya. Selalu dukung kami dengan selalu tonton channel kami dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.